Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilma Fauzia dengan NIM 2209110. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian proposal saya dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning Type Mix untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris siswa kelas 4 SD. Oke, di sini ada latar belakang. Di era globalisasi, kemampuan berbahasa Inggris menjadi salah satu keterampilan dasar yang perlu dikuasai oleh siswa untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam memperkenalkan bahasa internasional kepada siswa sejak dini. Namun, masih banyak siswa di sekolah dasar yang merasa kesulitan dalam memahami materi bahasa Inggris. Hal ini disebabkan karena mereka masih kurang terbiasa dengan kosakata dan struktur bahasa Inggris yang berbeda dari bahasa pertama mereka, yaitu bahasa Indonesia. Di SD Negeri 1 Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, sebagian besar siswa kelas 4 masih pasif dalam pembelajaran bahasa Inggris. Hal ini disebabkan karena kurangnya variasi metode yang menarik dalam proses pembelajaran, sehingga membuat siswa merasa bosan dan kesulitan dalam memahami materi. Hal ini berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa, model pembelajaran interaktif seperti cooperative learning technique image dapat diterapkan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Dalam model pembelajaran Make ini, siswa aktif mencari pasangan kartu soal dan jawaban yang mendorong siswa untuk berinteraksi dan bekerja sama dalam tim. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wangsa dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul penelitian Pengaruh Model Pembelajaran Make terhadap pemahaman kosakata bahasa Inggris di sekolah dasar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran cooperative learning Take pada mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Oleh karena itu, saya merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning Type Micmac untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris siswa kelas 4 SD. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum menerapkan model pembelajaran cooperative learning Technique Image pada mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 4 SD Negeri 1 Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Yang kedua, untuk mengetahui aktivitas siswa dalam proses pembelajaran ketika menerapkan model pembelajaran cooperative learning Technique Image pada mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 4 SD Negeri 1 Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah menerapkan model pembelajaran cooperative learning tipe Make a Match pada mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 4 SD Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Nah, di sini ada kajian teori model pembelajaran Make a Match. Menurut Wahab dalam Sumarni 2021, model pembelajaran Make adalah sistem pembelajaran yang mengutamakan penanaman kemampuan sosial, terutama kemampuan bekerja sama, kemampuan berinteraksi di samping kemampuan berpikir cepat, melalui permainan mencari pasangan dengan bantuan kartu. Nah, jadi model pembelajaran Make adalah metode yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama dan interaksi sekaligus melatih kecepatan berpikir melalui kegiatan mencari pasangan kartu soal dan jawaban. Dalam model ini, guru menyiapkan kartu berisi soal atau masalah serta kartu jawaban yang kemudian harus dicocokkan oleh siswa. Adapun langkah-langkah model Make a Match menurut Rusman dalam Jahrah 2021 yaitu yang pertama, guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang cocok untuk sesi review, yaitu satu sisi berupa kartu soal dan sisi sebaliknya berupa kartu ujian, seperti kartu jawaban. Yang kedua, setiap siswa mendapat satu kartu dan memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. Dan yang ketiga yaitu siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya, kartu soal atau kartu jawaban.
Yang keempat, siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin. Yang kelima, setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya. Demikian seterusnya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Seterusnya yaitu indikator hasil belajar. Menurut Moore dalam Ricardo dan Melanie 2017, indikator hasil belajar ada 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Nah, indikator ranah kognitif ini seperti pemahaman dan pengetahuan siswa yang akan tercermin pada peningkatan hasil belajar. Nah, eh, dalam penelitian ini, keberhasilan kognitif dapat diukur dari nilai tes atau penilaian siswa yang ditargetkan mencapai atau melebihi kriteria ketuntasan minimal atau KKM sebesar 70. Dan yang kedua yaitu ranah afektif, yaitu meliputi sikap, minat, dan motivasi siswa terkait dengan peningkatan aktivitas belajar. Yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Nah, ranah psikomotorik yaitu melibatkan keterampilan fisik atau tindakan yang berperan dalam aktivitas belajar. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Nah, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian tindakan kelas atau PTK atau Classroom Action Research atau CR. Dan desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Chemis dan MCT Taggart yang membagi satu siklus prosedur penelitian tindakan kelas menjadi 4 tahap, yaitu tahap rencana atau planning, tindakan atau action, observasi atau observation, dan refleksi atau reflection. Nah, perencanaan atau planning ini adalah tahap awal untuk menyusun rencana tindakan berdasarkan masalah yang ditemukan. Peneliti merancang strategi untuk memperbaiki kondisi dan memastikan tindakan yang diambil relevan dan efektif. Yang kedua yaitu tindakan atau action. Tindakan adalah tahap pelaksanaan rencana di mana peneliti melakukan perubahan terkontrol untuk mencapai hasil yang diinginkan dan mengamati pengaruhnya terhadap situasi. Dan yang selanjutnya yaitu observasi. Observasi adalah tahap pengumpulan data untuk melihat efek dari tindakan. Ini dilakukan dengan metode seperti pencatatan, wawancara, atau penilaian agar hasilnya objektif. Dan yang terakhir yaitu refleksi. Refleksi adalah tahap evaluasi dan hasil tindakan dengan menganalisis data observasi untuk menilai keberhasilan atau kekurangan. Hasilnya digunakan untuk menentukan tindakan berikutnya dalam siklus PTK. Nah, selanjutnya penelitian ini berlokasi di SD Negeri 1 Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 4 SD Negeri 1 Sumberjaya dengan jumlah siswa 30 orang, dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan tes. Yang selanjutnya itu instrumen penelitian yang digunakan yaitu lembar observasi dan instrumen pengumpulan data tes hasil belajar. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dan kuantitatif. Nah, analisis data kualitatif ini dianalisis secara deskriptif melalui teknik pengumpulan data observasi. Observasi dilakukan terhadap aktivitas siswa dan guru saat proses pembelajaran. Dan analisis data kuantitatif ini digunakan untuk menganalisis kemampuan kognitif siswa melalui teknik pengumpulan data tes pada setiap akhir pelaksanaan siklus. Sekian pemaparan proposal penelitian saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.